kita kenalan dulu nih dengan narasumbernya. Di sini ada Ustadz Gridzanda, ya Ustadz Isa. Ya, beliau sekarang S2 di University of Jordan. Ya, dulunya S1-nya di Mu'ta University. Mungkin nanti kita bisa kenalan nih sekalian dengan Ustadz Isa ya. Silakan Ustadz, boleh kenalan dulu nih supaya teman-teman bisa saling kenal. Boleh. Oke, mungkin yang pertama Ane sapa dulu kali ya para pendengar dari podcast Buldantur kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Gridzanda. Ana sekarang salah satu mahasiswa S2 di Jordan University. Dulu sebelumnya sempat mengambil S1 juga di Mu'ta University di Yordania juga. Terus sekarang pindah ke Amman, ke ibu kota Yordania, karena salah satu tuntutannya adalah saat ini juga diberi amanah untuk bekerja di bagian politik KBRI Amman Yordania. Oke, Masya Allah. Jadi Ustadz Isa sekarang lagi menempuh S2 nih teman-teman sekalian. Kemudian Ustadz Isa nih, kita banyak yang penasaran juga sebenarnya Ustadz. Jadi kan sebenarnya banyak yang pengen belajar di luar negeri. Ada yang mau belajar di Saudi Arabia, ada juga yang mau belajar di Maroko, ada juga yang mau belajar di Yordan. Banyak juga nih dari followers Buldantur yang kadang-kadang suka dulu awal mulanya gimana Ustadz Isa? Kok bisa belajar di Yordania itu? Pak, ada cerita-cerita yang menarik gak supaya kita bisa ambil pelajaran ya? Ya, dulu jadi sebelum masuk ke sebelum melanjutkan pendidikan ke Yordania, sebelum masuk ke S1 di Yordania. Nah, jadi kita dulu waktu pengabdian, di masa akhir pengabdian itu Ane bersikeras untuk mencari informasi gimana caranya bisa kuliah di luar negeri. Ya mungkin keadaannya sama seperti yang teman-teman sekarang alami, banyak-banyak buka link, terus gimana caranya cari jalan untuk bisa keluar negeri. Dan akhirnya waktu itu qadarullah untuk menuju ke Jordan belum ada yang bisa ngebantu, seperti belum ada organisasi yang bisa membantu, belum ada lembaga-lembaga yang bisa ngebantu untuk memberangkatkan, menerjemahkan berkas, sehingga mewajibkan Ane sendiri untuk mencari informasi itu lebih keras dengan cara mungkin Ane ngebuka dari link-link pengalaman kuliah di luar negeri yang lain yang mungkin di luar Yordania, sehingga Ane bisa dapat caranya mendaftar kuliah tuh kayak gini. Kemudian Anda menghubungi dari pihak KBRI juga, akhirnya sudah dapat juga. Nah, kalau untuk sekarang ini teman-teman enak, udah ada banyak sekali lembaga-lembaga yang ngebantu, udah banyak banget bisa membantu pemberkasan, menerjemahkan, dan lain sebagainya. Enak, jadi kita sebagai calon mahasiswa itu udah diem aja, berkas sudah kelar semuanya, masalah udah beres, tinggal berangkat ke Jordan, terbang, kuliah. Kalau dulu masih susah banget, jadi kayak gitu kurang lebih. Oke, Masya Allah. Memang perjuangan zaman berubah ya Ustadz ya. Dulu yang susah, sekarang juga Alhamdulillah sudah banyak yang menyediakan jasanya ya untuk membantu kepengurusan untuk bisa kuliah di luar negeri. Oke Ustadz Isa, kemudian ini juga ada pertanyaan nih Ustadz Isa. Jadi banyak juga nih yang nanya nih terkait dengan jurusan di Yordania, jurusan agamanya di Yordan. Untuk di Yordan sendiri itu jurusan agamanya apa aja Ustadz Isa? Apakah cuman syariah atau ada yang lain nggak sih? Ada variasinya atau bagaimana? Betul, jadi kayak gini, kalau untuk jurusan agama sebenarnya ada banyak sekali di Yordania ini. Nah, bagi teman-teman, bagi kawan-kawan pendengar Buldantur, nanti bisa banget untuk melanjutkan ke Yordania dan mengambil jurusan agama. Namun yang perlu dicatat dan diingat adalah untuk jenjang strata 1 atau S1, jurusannya hanya ada usuluddin dan usul fiqh. Itu hanya ada dua saja. Karena apa? Karena itu adalah dasar untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran yang lebih dalam di nanti strata 2 di S2 ataupun di S3. Sehingga untuk S1 jurusannya hanya dua, di jurusan agama ini hanya ada usuluddin dan usul fikih. Adapun nanti di ketika masuk ke jenjang selanjutnya, jenjang S2 akan ada tafsir, kemudian ada juga hadis, ada juga perbandingan agama dan jurusan-jurusan agama yang lainnya. Intinya kita harus mengambil dasarnya dulu, yaitu adalah usuluddin atau usul fiqh itu tadi di S1. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Ustadz Isa nih, untuk jurusan umum sekarang ya. Tadi kita ngomongin tentang jurusan agama di Yordan. Nah, untuk jurusan umum di Yordan ini apa aja nih Ustadz? Seperti di Indonesia kah atau jangan-jangan jauh lebih luas atau bagaimana? Ya, kalau untuk jurusan umum penjelasannya mungkin lebih rumit, tapi untuk simpelnya adalah ketika teman-teman melihat jurusan umum yang ada di Indonesia, maka jurusan tersebut insya Allah 99% ada juga di Yordania, seperti mungkin kedokteran, pertanian, arsitek, dan lain sebagainya, itu semuanya ada di Yordania. Kurang lebih seperti itu.
Oke, Ustadz Isa itu bagus banget nih. Ternyata di Yordan juga kita bisa ambil ini ya, kedokteran dan semisalnya Ustadz Isa ya. Walaupun kita dari Indonesia tetap bisa ambil program studi-studi seperti itu ya Ustadz ya. Betul Ustaz. Karena kemarin Anes sempat menemui 2 orang itu pertukaran pelajar juga, yang satu dari UGM, yang satu lagi dari UI Jakarta. Itu keduanya mengambil kedokteran spesialis organ dalam kalau tidak salah. Itu pertukaran pelajar dengan kampus Jordan University, sehingga untuk teman-teman yang ingin mengambil kedokteran juga tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kuliahnya di Yordania. Oke. Wah, ini bermanfaat banget nih untuk teman-teman sekalian nih yang mau lanjut di Yordania ya. Persiapkan dari sekarang. Yang mau ambil jurusan umum atau jurusan agama itu bisa ya, nggak ada batasan. Seperti itu. Nah, kemudian bahasa pengantar. Oke, Ustadz Isa, jadi untuk bahasa pengantarnya gimana nih Ustadz? Untuk bahasa yang digunakan di S1 kita diwajibkan menggunakan bahasa Arab, di mana pelajaran di kelas akan dipimpin oleh para dosen dengan menggunakan bahasa Arab Fushah yang dicampur dengan Amiyah. Adapun bahasa Amiyahnya untuk teman-teman pendengar podcast Buldantur ini tidak perlu khawatir, karena tingkat kesulitan dari bahasa Amiyah yang ada di Yordania ini jauh lebih mudah apabila kita bandingkan dengan bahasa Amiyah yang ada di Maroko, kemudian yang ada di Mesir, dan dari negara-negara yang lainnya menggunakan bahasa Amiyah. Karena pada dasarnya Yordania masih menggunakan bahasa Fushah, hanya saja mengganti beberapa huruf yang terdengar sedikit unik bagi teman-teman yang mungkin baru saja belajar bahasa tadi. Itu untuk S1. Adapun di S2, teman-teman yang nanti bakal melanjutkan pendidikan S2-nya di Yordania, ada 2 pilihan. Teman-teman bisa milih untuk bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Nah, ketika teman-teman memilih untuk bahasa Inggris, maka pendidikan selama belajar mengajar akan menggunakan bahasa Inggris full 100%, sehingga dosen-dosennya pun juga menggunakan bahasa Inggris, dan kita juga dituntut untuk berbicara bahasa Inggris di dalam kelas. Seperti itu. Oke, Ustadz Isa, terima kasih banyak. Itu terkait dengan bahasa pengantar ya. Oke, kemudian untuk ambil jalur yang umum Ustadz Isa, kira-kira di situ disyaratkan seperti TOEFL nggak sih Ustadz untuk bisa sebagai syaratnya itu gimana? Nah, jadi untuk jurusan umum seperti tadi yang udah Anda sebutkan, kalau untuk S1 itu kan dia bahasanya masih harus menggunakan bahasa Arab semuanya, jadi TOEFL tidak akan diminta. Intinya ketika calon mahasiswa baru ini tadi dia bisa menguasai bahasa Arab meskipun belum secara sempurna, setidaknya dia menguasai dasar-dasarnya, maka silahkan untuk mendaftar tanpa perlu mempersiapkan syarat TOEFL itu tadi. Adapun untuk teman-teman S2 yang S1-nya di Indonesia, untuk yang mengambil jurusan umum atau yang mengambil jurusan agama dengan bahasa Inggris, maka diwajibkan untuk menyertakan nilai TOEFL. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini jelas banget nih. Jadi benar nih teman-teman sekalian ya, pendengar podcast Buldantur. Jadi yang mau ambil S2 ya di Yordania itu memang harus pakai TOEFL. Adapun untuk S1-nya itu nggak perlu, karena memang pembelajaran nanti bahasa pengantarnya dengan bahasa Arab. Oke, Ustadz Isa, itu bermanfaat sekali. Kemudian yang selanjutnya kita juga mau tanya nih Ustadz Isa nih terkait dengan biaya kuliah dan biaya hidup di Yordania. Itu kan kita memang sistemnya bukan beasiswa ya Ustadz ya. Di Yordania itu kan memang bukan beasiswa, cuman untuk biaya hidupnya nih Ustadz, dengar-dengar memang biaya hidupnya nggak terlalu mahal ya, atau gimana? Penjelasannya gimana Ustadz Isa? Jadi gini, kalau untuk biaya hidup, kalau kita bicara biaya hidup itu kan pasti kan yang dibahas adalah mahal atau murah. Kalau kita ngebahas mahal dan murah berarti itu kan relatif. Betul. Sehingga mungkin satu orang dengan orang yang lain berbeda. Mungkin ada yang anaknya pejabat, ada anaknya pegawai, itu akan beda melihat angka ini murah atau mahal. Betul. Kalau untuk biaya hidup yang murah, teman-teman bisa mengambil kuliah di Yordania dengan kampus di Mu'tah University. Mu'tah. Mu'tah University itu adalah kota dengan biaya hidup paling murah. Terus juga selanjutnya adalah di Mu'tah University ini teman-teman bisa mendapatkan rumah gratis, kemudian juga listrik gratis, air gratis, wifi gratis. Jadi teman-teman hanya tinggal membayar uang kuliah saja dengan rumah yang telah disediakan, dengan memberikan feedback berupa menjadi imam selama sholat 5 waktu. Adapun untuk biaya hidup paling tinggi itu ada di Amman. Jadi biaya hidup di Amman di ibu kota dengan biaya hidup di kota lainnya seperti Irbid, Mafraq ini tidak jauh berbeda. Yaitu Anda sebutkan kisaran atau
rata-ratanya aja biar memudahkan. Kurang lebih untuk 1 bulan teman-teman butuhkan biaya sebesar 6 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah untuk hidup 1 bulan di Aman ataupun di Irbit ataupun di Mafraq. Adapun di Mu'tah University, teman-teman yang tadinya sudah mendaftarkan di rumah gratis hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 2 juta setiap bulan gitu, atau mungkin 1 juta setiap bulan. Jadi sebenarnya murah, misalkan kita tahu bagaimana strateginya, bagaimana caranya itu tadi. Kalau untuk biaya kuliah, untuk 1 semester itu kurang lebih kita membayarkan sekitar 6 juta rupiah. Jadi 1 semester 6 juta rupiah, itu kita sudah mengambil 5 mata kuliah, dan juga pembayaran uang gedung, uang semester, dan lain sebagainya itu sudah lengkap. Jadi kurang lebih 6 juta sampai dengan 7 juta rupiah mengikuti kurs Yordania. Oke, Masya Allah. Jadi kesimpulannya untuk biaya hidup dan biaya kuliah itu setiap menyesuaikan kotanya juga Ustadz ya. Di Yordan itu kan kita mau ambil menyesuaikan kotanya juga. Iya, mungkin kalau kita mau menggambarkan bisa juga kayak gini. Kalau misalkan di Indonesia orang pasti bakal notice kalau ketika dia kuliah di UI akan beda biayanya dengan dia kuliah di UMY atau di UGM, yang mana sama-sama terkenal, sama-sama ternama, tetapi kan mungkin biaya kehidupan sehari-hari, biaya bayar gorengan aja udah beda. Betul. Di Jakarta berapa tuh 1 gorengan? Iya, mungkin 3.000 ya. Jadi kayak gitu gambarannya. Karena jadi beda kota, beda juga biaya hidupnya. Betul loh. Jadi teman-teman sekalian nih, kita ambil kesimpulannya terkait dengan biaya hidup dan biaya kuliah di Yordania. Memang menyesuaikan, pertama tergantung kota yang kita mau pilih nih. Jadi kalau kita mau ambil ibu kota ya, di seperti Ustadz Isa dia ambilnya di Jordan University, itu biaya hidupnya per bulannya kisaran 6 sampai 7 juta. Ya karena memang hidupnya di ibu kota. Adapun kalau kita mau pilih seperti Mu'tah University, ya itu biaya hidupnya sekitar 1 sampai 2 juta saja karena memang faktor wilayah juga ya. Kemudian 1 semester untuk uang kuliahnya 1 semester itu kurang lebih 6 juta rupiah, itu sudah lengkap semuanya. Itu masuknya kategorinya tidak terlalu mahal Ustaz ya, cukup terjangkau lah ya 1 semester ya. Kalau kita membandingkan dengan yang di Indonesia kan tidak jauh berbeda biaya segitu kan. Betul. Oke, ini jelas banget nih terkait dengan biaya kuliah dan biaya hidup di Yordania. Oke Ustadz Isa, kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga nih dari followers Buldan Tour di Instagram. Yang pertama, misalnya kita belum bisa bahasa Arab Ustaz, taruh di S1 gitu, kita belum bisa bahasa Arab nih. Apakah disediakan kelas persiapan bahasa di Yordania? Itu disediakan nggak Ustaz? Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah bisa bahasa Arab tapi belum mantap, atau yang belum bisa sama sekali, maka itu bisa banget untuk berangkat ke Yordania, tetap bisa diberangkatkan dan bisa mengambil kelas bahasa selama kurang lebih 5 bulan. 5 bulan pertama nanti silahkan mendalami bahasa Arab dulu, belajar bahasa Arab dulu sampai nanti benar-benar siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di perkuliahan. Oke, bro. Jadi kesimpulannya memang ada Ustadznya, memang disediakan ya di Yordan. Jadi teman-teman Jadi ada dari lembaga bahasa juga, ada juga yang belajar bahasa langsung dari kampusnya. Oke, jadi teman-teman nih yang mau lanjut S1-nya di Yordania nggak perlu khawatir ya. Bagi teman-teman yang mau lanjut S1 di Yordania nggak perlu khawatir karena memang di sana untuk mereka-mereka yang belum bisa bahasa Arab memang disediakan kelas persiapan seperti itu. Kemudian juga ada lagi nih Ustadz Isa nih, ada pertanyaan dari followers Instagram Buldan Tour. Afwan, putra saya ingin kuliah di Irbit Yordania jurusan ekonomi Islam. Boleh minta informasi detailnya? Oke, kalau untuk jurusan ekonomi Islam, kebetulan banget untuk di kampus Irbit University. Irbit itu sebenarnya nama kota, nama kampusnya adalah Yarmouk University. Jadi untuk jurusan ekonomi Islam ini saat ini ada kurang lebih mahasiswa S1 yang mengambil ekonomi Islam sebanyak 7 orang atau 8 orang. Untuk S2 ada sekitar 2 orang, sehingga sangat mungkin sekali bagi bapak ataupun ibu tadi yang menanyakan, yang putranya atau putrinya ingin melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan ekonomi Islam di Yarmouk University, sangat memungkinkan dengan syarat-syarat tanpa perlu adanya TOEFL dan juga tidak diperlukan seperti syarat-syarat bahasa seperti TOEFL ataupun TOEFL. Ijazah-ijazah bahasa tidak dibutuhkan, yaitu mengikuti syarat-syarat yang ada di perkuliahan jurusan syariah. Oke, terima kasih Ustadz Isa. Kemudian nih Ustadz nih, kan banyak juga nih yang mau ke Yordan nih Ustadz. Kemudian kira-kira kapan nih Ustadz Yordan itu buka pendaftarannya?
Itu penting juga tuh. Jadi gini, kalau untuk Yordania sebenarnya buka pendaftarannya itu kurang lebih ada di bulan 6. Bulan 6. Itu atau sekitar mungkin bulan Juni atau Juli itu dibuka pendaftarannya. Nah, nanti bagi teman-teman bisa memantau di Instagram Buldantur. Nanti Buldantur juga biasanya dia akan menyediakan update juga info beasiswa, info kuliah di luar negeri. Bisa juga memantau dari Instagramnya HPM Yordania, sehingga teman-teman tahu kapan harus mempersiapkan berkas, kapan berkas itu terjemahkan, kapan harus disiapkan, sehingga bisa disiapkan sejak dini. Oke. Kemudian untuk penutupannya Ustadz, tadi kan kita udah bisa daftar dari bulan 6 biasanya nih. Biasanya itu ditutup pendaftarannya bulan apa Ustadz? Kalau untuk Yordania ini sendiri kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Jadi atau 1 bulan atau sampai 2 bulan itu baru ditutup pendaftaran. Nanti akan ada setiap pendaftarannya 3 minggu pertama, kemudian nanti ditutup selama 5 hari untuk pengurusan yang tadi sudah mendaftar, nanti akan dibuka lagi, ditutup dan dibuka lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman meskipun masa atau jangka waktunya panjang, tapi jangan pernah meremehkan yang namanya waktu untuk mendaftar perkuliahan di luar negeri ini, karena kebijakan dari setiap negara berbeda-beda dan perlu adanya kesungguhan dari calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan kuliahnya di negara dimanapun di luar negeri. Iya, betul banget nih Ustadz Isa nih. Itu betul banget nih teman-teman. Jadi memang walaupun waktunya masih tergolong masih lama ya, cuman dari sekarang harus siap-siap nih mereka-mereka yang udah lulus atau yang sudah punya ijazah yang mau ke Yordania. Oke, kemudian sedikit informasi nih untuk teman-teman sekalian ya yang mau lanjut kuliah di Yordania, karena memang Buldantur juga menyediakan jasanya bagi teman-teman yang mau kuliah di Yordania, mau ambil S1 atau S2 di Yordania, mau pilih university yang di sana ya, universitas apa, misalnya mau ambil Mu'tah University atau mau ambil Jordan University seperti Ustadz Isa, itu bisa juga nih. Kita juga menyediakan, Buldantur bisa bantu 100% bersama dengan Ustadz Isa juga. Nanti kita saling kolaborasi juga di sana terkait yang keberangkatannya dan semuanya ya. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Yordania nanti bisa komunikasi dengan tim Buldantur supaya nanti bisa disiapkan pemberkasannya, dibantu pemberkasannya, dan nanti diberikan informasi terkait dengan tes masuknya, karena di sana di Yordan diberikan tes masuk juga Ustadz, atau gimana? Betul, kalau untuk di Jordan ini akan ada tes masuk, salah satunya adalah tes bahasa. Sehingga bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti tes, tentu perlu persiapan yang matang dan juga kuat. Nah, dari Buldantur ini, Ane kemarin sempat melihat dari Instagramnya dan juga dari websitenya ini juga menyediakan mulai dari penerjemahan berkas, kemudian juga persiapan bahasa sebelum mengikuti ujian. Maka itu perlu atau bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa mempersiapkan dirinya sebelum berangkat ke Yordania. Betul, oke, betul nih teman-teman sekalian nih. Sebagaimana yang tadi udah disampaikan oleh Ustadz Isa ya, memang nanti Yordan juga dia punya tes masuknya. Cuman teman-teman gak usah khawatir, karena memang di kita nanti juga akan kita bahas ya terkait dengan tes masuknya, bahasa Arabnya dan lain sebagainya. Oke, akhir kata, jadi teman-teman nanti mau kuliah di Yordan, semangat ya, dipersiapkan dari sekarang, ikuti informasi-informasinya ya. Kemudian nanti ketika waktunya bisa mendaftar seperti itu ya, mungkin seperti itu. Ya Ustadz Isa, kemudian untuk closingnya nih, untuk penutupnya nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan nih untuk pejuang beasiswa atau pejuang yang mereka-mereka yang ingin kuliah di luar negeri, lebih khusus di Yordan? Apa nih kira-kira pesan-pesannya nih untuk mereka-mereka yang mau kuliah di Yordan? Sebenarnya bukan closing statement, Ane ingin menambahkan satu informasi yang mungkin sebenarnya informasi ini belum diketahui banyak orang, tetapi ini perdana disampaikan di Buldantur Podcast, bahwasannya sebenarnya di Yordania itu ada beasiswa yang mana ini belum diketahui banyak orang. Iya, boleh. Sehingga teman-teman yang di Indonesia yang tadi ingin mencari beasiswa di Yordania itu bisa banget. Salah satu informasi dari beasiswa ini adalah teman-teman yang memiliki hafalan 30 juz. Sehingga untuk teman-teman yang memiliki hafalan 30 juz itu mendapatkan beasiswa 100% untuk belajar di Yordania di kampus Wise University. Terus mungkin ada yang bertanya, Ustadz, Ana hanya menghafal 15 juz, ada juga yang 20 juz, 17 juz, dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustadz? Apakah tidak bisa mendapatkan kemungkinan beasiswa tersebut? Maka jawabannya adalah sangat memungkinkan, akan tetapi bentuknya bukan beasiswa, yaitu adalah potongan harga. Yang tadinya teman-teman harus membayar 6 juta rupiah, teman-teman hanya membayar 3 juta rupiah. Potongannya adalah 50% bagi teman-teman yang hafal minimal 15 juz. Itu di Wise University. Nah, ini informasi ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa ke Yordania, karena
Mungkin kalau teman-teman mencari di Google, mencari di open source yang lain, mencari di lembaga-lembaga yang lain, mungkin akan mengatakan bahwasannya Yordania ini tidak ada beasiswa. Sebenarnya tidak salah juga, karena informasi ini masih belum tersebar luas, dan ini aneh sampaikan di Buldan Talk Podcast ini, supaya banyak juga yang mendengar, banyak juga yang bisa memanfaatkan podcast ini untuk bisa menjadi salah satu sarana untuk berangkat ke Yordania melanjutkan kuliahnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti untuk bagaimana syarat-syarat beasiswanya mungkin bisa menghubungi langsung dari tim Buldan Tour untuk syarat-syarat dan juga kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar calon mahasiswa baru bisa mendapatkan beasiswa di Yordania. Oke. Wah. Ada ini ya, ada informasi emas nih sepertinya nih. Makasih banget nih Ustadz Isa nih, udah dikasih tahu nih informasi emasnya. Ya, jadi teman-teman sekalian memang ternyata ada beasiswa di Yordania, di Wise University, khusus teman-teman penghafal Al-Quran yang sudah sampai 30 juz. Ya, adapun yang mereka masih 15 juz, itu ada potongan harga sampai 50%. Jadi kalau pertanyaannya beasiswa ada nggak di Yordania, ternyata ada nih teman-teman ya. Ada juga beasiswa. Jadi ada dua pilihan, teman-teman mau jalur mandiri atau jalur beasiswa. Nanti bisa diperjuangkan kedua-duanya ya. Akhir kata, terima kasih banget Ustadz Isa atas waktu luangnya. Sama-sama, dari Yordania. Ya, makasih banget nih, kita udah podcast dari Yordania. Terima kasih Ustadz Isa. Ya, jazakumullah khairan. Ya, akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.